Permasalahan sampah merupakan permasalahan umum yang terjadi di lingkungan pemukiman. Tak hanya di pemukiman padat penduduk, namun juga wilayah yang masih disebut sebagai desa berkembang. Saat ini, wilayah Kuamangkuning, terutama Kuamangkuning 1 SPA, yang menjadi wilayah berkembang terpesat di antara wilayah Kuamangkuning lainnya, karena merupakan pusat perekonomian dari wilayah Kuamangkuning. Sebagai daerah pusat perekonomian, maka SPA merupakan pusat jual beli di wilayah ini, dan sebagai pasar terbesar di daerah ini. Dalam wilayah pasar, tentunya memiliki masalah yang sangat umum terjadi, yakni masalah sampah. Dalam satu hari, sampah yang diangkut oleh petugas biasanya sampai 2 kali pengangkutan, yakni pada pagi hari dan siang hari. Pengangkutan sampah menggunakan dump truck dan menggunakan kendaraan roda 3 untuk pelayanan yang sampai masuk ke daerah gang, tergantung volume sampah yang ada. Itu biasanya kalau mobil damper kita itu operasinya pagi sekali, setelah itu nanti siangnya sekali, jadi ada dua kali loading ke TPA. Kalau untuk yang roda 3 kan kita ada 2 roda 3. Yang roda 3 satu itu biasanya khusus untuk pelayanan sampah di gang, maksudnya damper tidak bisa masuk, nah kita menggunakan roda 3 yang lebih kecil. Itu kalau yang roda 3 itu ada yang biasanya bisa dikategorikan sehari sekali, bisa ada juga yang 2 hari sekali, tergantung apa ya, tergantung volume sampah. Kalau rumah tangga kan dia tidak mesti setiap hari penuh, makanya kalau untuk rumah tangga kita ambil sekitar 2 hari sekali. Hari, wilayah SPA bisa menghasilkan sampah sampai 10 meter kubik. Namun, sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk memisahkan antara sampah organik dan anorganik masih sangat rendah. Sehingga petugas yang mengangkut dan dinas terkait dalam menangani sampah belum memilah antara sampah organik dan anorganik. Kompetensi baknya itu kalau berarti kalau 2 kali itu kisaran adalah kalau 10 gitu per hari sekitar 10 gitu meter persegi. Kebanyakan dari sampah itu anorganik atau organik, Pak? Itu agak susah gitu. Masalahnya gini sih, kalau sampah itu kan berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat ya. Jadi kalau kondisi sekarang itu bisa kita bilang kesadaran untuk memilah mana yang organik, mana yang tidak, kayaknya belum sampai ke situ. Pengalaman kita di areal pasar sendiri maupun di luar pasar itu belum ada pemilahan mana yang organik, mana yang organik, kan gitu. Jadi sementara ini, sampah-sampah tersebut biasanya dimasukkan jadi satu kesatuan. Kita belum ada proses pemilahan. Selama ini seperti baik di luar pasar maupun di pasar. Belum ada proses pemilahan dari pengguna jasa sampah untuk milah-milah. Nah ini organik belum ya. Seperti kalau kita mengacu ke luar negeri mungkin sudah ada pemilahannya, kalau kita kayaknya belum ada. Namun, UPTD ini tidak hanya menangani masalah kebersihan pasar saja, namun juga mengelola tata ruang pasar, terutama pedagang kaki lima. Kalau kita mengacu ke namanya, berarti kan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan. Jadi memang fokus kita lebih prioritas ke pengelolaan pasar. Walaupun kebersihannya juga, pengelolaan pasar itu dalam artian gini, kita menata ruang lingkup kita sebetulnya kan satu kecamatan lepas gulir. Cuma untuk skop yang real kita mungkin pasar SPA. Jadi gimana menata pasarnya, pedagangnya diletakkan di mana, khusus kaki lima kan gitu. Terus kiosnya di mana, itu fokusnya. Terus selain itu kita ada juga bidang retribusi. Retribusi itu kan kita mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Jadi
katakanlah kios itu retribusinya berapa per bulan. Nah, itu tergantung dari luasan kios itu sendiri. Kita mengacu pada perda. Selain itu, selain retribusi, kita ada juga apa itu tadi pasar retribusi persampahan. Kalau persampahan itu memang area kerja kita itu tergantung dengan alokasi BBM. Jadi bahan bakarnya berapa yang disediakan, sejauh mana rutenya yang tercakup. Nah, kalau sampah itu bukan dalam kawasan pasar saja, tetapi di luar pasar bisa kita kelola, tergantung BBM. Katakanlah area, kalau sekarang tuh mungkin area itu jauh mungkin sampai ke POM atau pom bensin, ya kan SPBU. Terus kalau arah yang ke arah SPC itu sampai tikungan. Itu tiap hari kita kan rutinitasnya seperti itu. Kalau masalah retribusi, nah kita tiap bulan ada sebetulnya kita ada target ya. Nah sama lah seperti ini, kita ada targetnya. Jadi kita tiap bulan ada penyetoran ke kantor bumi. Kalau secara garis besar itu ada pengelolaan pasar, ada retribusi, ada persampahan. Sebetulnya ada satu lagi sebenarnya. Itu walaupun sudah lama, cuma secara kedinasan baru juga. Itu masalah taman masuk ke bidang itu. Apalagi sekarang ditunjang keberadaan taman SPA yang ada di belakang itu. Mengacu kepada jumlah sampah yang ada di wilayah pasar dan sekitarnya, saat ini pemerintah baru menyediakan satu armada truk dan beberapa kendaraan roda 3 sebagai armada pengangkut sampah pasar dan sekitarnya. Dan tentu saja armada yang ada belum mencukupi untuk mengangkut sampah dengan wilayah yang lebih luas. Pak, rute yang keberapa Pak? Ini rute kedua. Ini rute kedua. Biasanya memang jam 2 seperti ini Pak ya? Jam 1 nih. Jam 1. Kalau pagi jam berapa biasanya Pak? Jam 7. Jam 7. Ini mobilnya cuma satu ini? Oke. Kalau yang roda 3-nya ada berapa Pak? Roda 3, 2. Roda 3 ada 2, truknya ada 1. Oke. Satu unit, alokasi dari kantor bumi cuma satu unit. Kalau yang roda 3 ada 2 unit. Cuma yang untuk alokasi sampah kita satu unit, yang 1 unit lagi biasanya untuk diperbantukan untuk kebersihan, untuk membersihkan parit dan taman. Biasanya seperti itu. Dan berapakah banyak petugas Pak yang untuk mengambil dan membersihkan sampah? Berapa juga yang petugas sampahnya? Sini ada nih. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, sampahnya kalau mengacu ke SK ya. Ini kan mengacu ke SK. Kalau petugas kita kan ada SK yang diterbitkan oleh Pemda. Jadi kalau kita mengacu ke SK seperti ini, petugas angkut sampahnya ada 4, yang lainnya parit, yang lainnya sapu, ada tamannya. Nah itu kalau mengacu ke situ. Cuma begini, kita untuk di lapangan kita tidak terlalu kaku mengacu pada SK mereka. Jadi kalau di lapangan kita sesuaikan lah berapa kebutuhan untuk ngangkut sampah, berapa kebutuhan sapu, berapa kebutuhan parit. Nah itu kita lihat kondisi. Nah di sini intinya tanggung jawab kita selesai, mereka tidak menyalahi aturan. Permasalahan tidak hanya pada kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik, namun pada pembuangan akhir yang selalu menjadi kendala terhadap lingkungan. Untuk wilayah SPA dan sekitarnya, tempat pembuangan akhir atau TPA berada di Jalan Asahan, Kuning 1. Dan sampai sekarang, masih belum ada alat pengolahan sampah untuk mencegah pencemaran lingkungan, yang mungkin saja berakibat pada kerusakan lingkungan jangka panjang. Sampahnya itu biasanya kita langsung menuju ke TPA. Jadi dari pengguna jasa sampah, baik di pasar maupun di luar pasar, prosesnya diangkut ke dump truck langsung ke TPA. Kita belum ada proses pengolahan sampah, belum sampai ke situ.
pendapat Ibu tentang penanganan sampah di sekitar pasar ini, Bu? Kalau pendapat saya tentang sampah ini sudah aktif, bersih gitu kan, rutin gitu, setiap pagi kan diambilin, diangkutin. Lalu sisa-sisa sayuran di sini diolah kembali atau langsung dibuang ke TPA, Bu? Buang. Sisa-sisa itu seperti apa ya? Sisanya ya maksudnya kotoran-kotoran itu ya, dibuang, diambil, diangkut sama mobil gitu, nanti dibuang mobil. Lalu menurut Ibu penanganan sampah di sini sudah bisa dikategorikan baik atau masih kurang baik? Ya kalau kamu apapun sudah baik, kan setiap pagi udah diangkut, dibersihkan, disapu. Lalu di sini ada pemungutan biaya atau iuran nggak, Bu, yang dijalankan oleh pemerintah setempat? Ada setiap hari, setiap 1 bulan sekali. Berapa itu, Bu, kira-kira iuran? 5.000. Satu pedagang atau? Pedagang. Terima kasih, Bu. Lingkungan yang bersih selalu diidamkan oleh banyak orang. Namun, tidak semuanya bisa mendapatkannya. Kebersihan bukan milik instansi, bukan pula milik perorangan. Namun, kebersihan milik kita semua. Semua orang akan merasa senang jika lingkungan tempat di mana kita tinggal dan di mana kita berkumpul bersih. Namun, untuk mencapai itu semua bukanlah hal yang mudah. Butuh kesadaran yang tinggi dan harus disiapkan sejak dini. Mari kita tanamkan pola hidup bersih kepada generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Ajarkan membuang sampah pada tempatnya kepada generasi yang masih belia. Dan kita yang sudah dewasa sepatutnya memberikan contoh mengenai hal tersebut kepada anak-anak. Karena memberi pelajaran kepada anak-anak dengan langsung memberikan contoh adalah salah satu metode yang baik. Bersih itu indah, bersih itu nyaman, bersih itu sehat, bersih itu milik kita. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Nak, kok buang sampah di sini? Apa urusan lo? Kalau ada 100 orang kayak Mbak buang sampah sembarangan, mau jadi apa taman ini? No, tempat sampah. Iya sih. Ciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk kita semua, sekarang, esok, dan selamanya.